Kalian tuh memiliki waktu yang lebih efisien. Efisien tuh di waktu yang sama kalian mengerjakan banyak hal. Kira-kira menurut kalian berapa sih maksimal lowongan pekerjaan yang bisa dilamar fresh graduate ketika mencari pekerjaan? 1, 2, 3, 4, atau berapa? Jawabannya adalah ya tergantung kalian, bebas, nggak ada limitasi. Kalian mau apply 3 lowongan, 4 lowongan, 10 lowongan pun itu nggak jadi sebuah masalah buat kalian fresh graduate. Cuma nanti masalahnya cuma kalian memanage waktu kalian kalau tes kerjanya di waktu bersamaan. Jadi banyak sekali teman-teman fresh graduate yang mungkin masih ngerasa kalau saya tes kerja atau ngelamar pekerjaan itu saya boleh ngelamar berapa perusahaan sih? Atau satu-satu dulu, satu dulu tes, nanti nunggu hasil, kalau gagal baru ngelamar lagi, atau mungkin bisa bareng 2 mungkin gitu. Jadi kalian bisa ngelamar semampu kalian, sebanyak lowongan yang ada di dunia kerja, di bursa lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi kalian. Kalian bisa ngelamar. Contoh nih, ada 3 perusahaan nih lagi open recruitment dan ternyata semua kualifikasi yang dibutuhkan tuh kalian punya. Nah, kalian bisa apply 3-3-nya. Kalian bisa melamar 3-3-nya. Dan hal yang jadi challenge nanti ketika 3 perusahaan ini melakukan tes atau seleksi rekrutmen, bisa jadi tes kerjanya itu di hari yang sama. Saya pernah mengalami pada waktu saya jadi job seeker, sering banget clash jadwal kerja antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Jadi sepertinya harus kayak milih ya, mana sih perusahaan yang lebih prioritas buat saya, atau perusahaan yang lebih saya idamkan at least. Itu challenge-nya. Tapi kelebihannya apa? Kelebihannya kalian tuh memiliki waktu yang lebih efisien. Efisien tuh di waktu yang sama kalian mengerjakan banyak hal. Ibaratnya kalian butuh waktu, contohnya 1 bulan nih, tapi kalian bisa ngikutin 3 rekrutmen di 3 perusahaan berbeda. Jadi itu kayak efektif banget, jadi waktu kalian nggak terbuang sia-sia untuk menunggu rekrutmen di satu perusahaan. Nah, masalah yang kedua, mungkin ada juga yang nanya, Bang, kalau ternyata saya ada lolos nih di 2 perusahaan, contoh, itu sampai offering semua, saya dapat penawaran pekerjaan dari 2 perusahaan itu. Saya kan bingung nih, Bang, nolaknya gimana gitu. Nah, sebenarnya untuk offering tuh kalian punya hak mutlak untuk menolak dan menerima. Itu jadi bukan sebuah masalah untuk, wah, ini nggak enak sih saya kalau udah diterima gini, walau nolak. Itu bebas, kalian punya hak mutlak untuk menolak dan menerima tadi. Nah, untuk perbandingnya mana yang saya terima, saya mau tolak, kalian coba lihat benefit dari perusahaan yang kalian berikan tadi. Benefit nggak ngomongin tentang gaji doang ya, jadi kayak banyak faktor yang bisa kalian lihat di offering letter, semacam salary itu pasti, terus kedua kayak allowance, tunjangan-tunjangan apa aja sih yang diberikan, terus mungkin fasilitas kesehatan, fasilitas makan, fasilitas perumahan mungkin. Banyak banget dan nggak akan saya bahas di video ini untuk benefit yang harus kita pertimbangkan di offering letter. Sepertinya saya udah pernah bahas juga di video saya sebelumnya. Itu benefit. Nah, oh iya, ini nggak kalah penting ketika kalian ngelamar pekerjaan lebih daripada satu perusahaan. HR tuh kadang nanyain, kamu selain ngelamar di perusahaan ini, ngelamar di perusahaan mana aja gitu. Saya sering dapat pertanyaan seperti itu juga, dan saya jujur sih, saya ngelamar di sini juga, di perusahaan X. Terus si HR itu juga follow up lagi, nanti kalau kamu keterima nih di 2 perusahaan ini, kira-kira kamu ambil yang mana? Yang jelas pasti jangan sampai kamu ambil perusahaan yang satunya nih. Kalian lagi interview perusahaan A dan tadi bilang di perusahaan X, ya pasti saya ambil yang X dong, Bu, kan X lebih besar. Nah, itu jadi nilai minus banget buat kamu. Untuk jawaban yang sedikit oke dan lebih sedikit masuk di akal tuh kalian bisa jawab, kalau untuk pilih yang mana, saya akan pertimbangkan perusahaan yang mana terlebih dahulu memberikan offering kepada saya. Seandainya perusahaan ini sudah memberikan offering buat saya dan ternyata dari segi salary and benefit saya menyetujuinya, saya akan ambil perusahaan ini. Gampang kan? Jadi terkesan lebih profesional, jadi nggak kayak, wah, mana yang lebih bagus dong, Bu, saya pasti pilih yang itu dong gitu. Nah, terlepas nanti aktualnya seperti apa, kita tinggal ngikutin lagi. Maksudnya ya kan sambil jalan tuh rekrutmennya, belum tentu juga yang ini kalian juga diterima kan, seperti itu. Oke, itu aja sih plus minus ketika kalian melamar pekerjaan lebih dari 1 di waktu yang sama. Tapi kalau saya secara pribadi, saya menyarankan banget kalau kalian fresh graduate, kalian lamarlah lebih daripada 1 lah. Jangan cuma 1 perusahaan kalian ikutin tunggu sampai fail. Nanti ini susah banget kalian dapat kerja. Lebih lama lah. Karena nggak selamanya ketika kalian sekali tes kerja itu langsung keterima. Walaupun juga ada beberapa fresh graduate yang tes pertama tuh langsung keterima dan langsung bekerja di situ sampai dia pensiun. Oke?
Oke, ini tips dari saya. Thank you udah mengunjungi channel ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like channel ini biar channel ini terus berkembang. Dan see you next time.